Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian malam hari ini, mari kita bersama-sama mengkaji persiapan menghadapi bulan Ramadan. Bahkan Ibnu Rajab, seorang ulama besar, dia menjelaskan bahwa satu-satunya hadis yang paling sahih yang berkenaan dengan 2 bulan sebelum Ramadan itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahai Rabb kami, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan hantarkan kami atau masukkan kami ke dalam bulan Ramadan dengan bekal keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Maka ulama menjelaskan bahwa di bulan Rajab itu orang menanam pohon atau menanam sayur. Maka di bulan Sya'ban itu adalah waktunya dia untuk memberikan perhatian kepada pohon itu, untuk dipupuk, disiram supaya dia tetap segar, supaya nanti sampai pada bulan ketiga, yaitu bulan Ramadan, sayur mayur atau pohon itu sudah berbuah. Dan buahnya di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Artinya amal ibadah kita bila diamalkannya pada bulan Ramadan itu punya nilai khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan ini adalah bulan satu-satunya yang dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan ketakwaannya. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, ditetapkan, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Dalam hal ini adalah umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang disebut dengan Ahlul Kitab. Untuk apa puasa ini? Tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mengapa bertakwa? Karena memang bekal hidup yang terbaik di dunia ini
Dan bekal hidup yang terbaik setelah kita meninggalkan dunia ini adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Tidak ada bekal yang lain. Tidak ada. Karena Allah sudah memberitahu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam hidup, terutama di dalam berkeluarga, apalagi kalau ada masalah dengan keluarganya, maka di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Yang tak terpecahkan itu jangan dipaksa dengan akal pikiran kita. Kalau mengalami kebuntuan di dalam musyawarah, jangan dipaksakan. Berhentikan saja, kemudian tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau sudah berusaha dengan benar, tapi rezekinya juga belum datang, maka jangan pekerjaannya yang diberhentikan, dan jangan modal usahanya yang ditambah. Nanti kita pinjam sama rentenir lagi, bermasalah lagi. Maka ketakwaan yang ditingkatkan. Karena kalau ketakwaan yang ditingkatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika kita sudah mapan dalam hidup ini, masalah itu mesti datang. Karena hidup ini memang ujian. Bukan tempatnya kita ini untuk beristirahat di dunia ini, bukan. Beristirahat itu di akhirat. Kalau dia punya bekal ketakwaan dalam hidup ini untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan di surga itu tempatnya orang bermalas-malas. Tapi di dunia ini bukan tempatnya. Maka barang siapa yang memilih dunia ini dikiranya akan menjadikan dia bahagia, maka dia akan sengsara hidupnya. Kalau dia menganggap bahwa pekerjaannya itu yang menyebabkan dia dapat rezeki, maka kalau saja dia dapat rezeki, maka pekerja yang didapat itu karena bekerjanya itu saja. Yang dikirim dari Allah tidak ada. Makanya orang yang mengandalkan pekerjaannya itu kalau sakit dia ngutang gitu. Kalau dia bekerja saja, tidak beribadah kepada Allah, kalau dia sakit, tidak kerja sehari, itu untuk dimakan besok dia ngutang. Karena tidak punya rezeki yang tak terduga-duga itu. Makanya perlu bertawakal kepada Allah. Orang yang sudah benar ketakwaannya itu diminta oleh Allah bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu akan mencukupi. Allah yang akan menyempurnakan. Jangan khawatir kita ini. Planet bumi itu kecil. Di atas kepala kita ini ada bermiliar-miliar planet. Bisa jadi Allah kirim rezeki dari planet yang lain itu, dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Dikira planet bumi ini saja yang kita dapatkan rezeki di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari itu Allah lalu membuat program pendidikan yang sangat besar selama perjalanan hidup manusia ini, yaitu 1 bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Kalau ada orang bertanya, tadi kan diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang pernah diwajibkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Apa bedanya puasanya? Nah, Nabi menjelaskan, al-faslu baina siyamina wa siyamu ahlul kitab aklatas sahur. Jadi aklatas sahur itu bedanya. Bedanya puasanya ahlul kitab dengan puasanya umatku ini, umat Nabi Muhammad SAW,
itu adalah makan sahur. Karena orang ahlul kitab itu kalau dia sudah isya terus dia tidur, bahkan kalau dia sebelum berbuka sudah tidur, tapi waktu buka sudah datang, maka dia tidak boleh makan lagi. Nunggu nanti itu. Puasanya besok pagi, besok sore boleh makan lagi. Begitu juga menemui istrinya, dia tidak boleh kalau sudah tidur. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW boleh bangun lagi. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini taat kepada Allah. Di akhir-akhir waktu yang diizinkan, itu kita betul-betul makan. Di akhir-akhir waktu yang memang tidak diizinkan kita bercampur dengan keluarga kita, suami tidak boleh mencampuri istrinya, istri tidak boleh mencampuri suaminya, maka pada saat yang diizinkan itu dia masih lakukan. Setelah itu dia lalu betul-betul imsak, menahan diri. Itu menunjukkan ketaatan. Maka Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barokah. Barokah yang untuk badan ini, badan kita lebih siap untuk menghadapi Ramadan, dan barokah yang lebih dari itu karena kita akan berkesempatan untuk beristighfar. Karena orang-orang yang beribadah kepada Allah yang jauh tempat tidurnya dari lambungnya itu, maka orang itu biasanya wahum yastaghfiruna fil ashar. Mereka itu suka membaca istighfar justru di waktu sahur. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu di dalam riwayat hidupnya, kalau dia sudah datang waktu imsak, dia berhenti sholat malam itu. Maka dia melanjutkan sahurnya kalau belum selesai, atau dia duduk untuk beristighfar. Nah, ini perlu kita praktikkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya akan membacakan hadis yang berkenaan dengan keutamaan Ramadan ini, yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, babnya yaitu bab 217. Keutamaan orang yang berpuasa. Hadis nomor 1215. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis yang redaksinya dari Nabi, tapi ini benar-benar Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu wahyu dari Allah dan teks bacaannya itu dibawa sendiri oleh Jibril, dibacakan kepada Nabi. Apa firman Allah kepada manusia yang akan memasuki bulan Ramadan ini, terutama orang-orang yang beriman yang dipanggilnya? Kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Semua amal ibadah atau amalan-amalan pekerjaan anak Adam itu untuk dirinya. Sholat itu untuk dirinya, dan sudah ada ukuran-ukuran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat di rumahnya dia dapat 1, tapi kalau dia sholat jamaah dia bisa dapat 23 sampai dengan 29 derajat. Ada hadis yang menyatakan sampai mendapat 27 derajat. Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal perbuatan anak Adam untuk dia sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Jadi Allah itu berfirman, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku pula yang akan menentukan pahalanya.
Balasannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi memerintahkannya kepada malaikat. Kenapa? Karena puasa ini ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Malaikat tidak tahu kepada yang tersembunyi, karena itu masuk yang gaib. Tapi kalau sholat itu ibadah yang tidak tersembunyi, ibadah zahir itu tampak. Karena itu kalau orang sholat itu diperintah oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambil pakaian yang terbaik bagi kamu sebagai hiasan badan ini kalau kamu akan menegakkan sholat. Ketika mau berangkat ke masjid, pakai yang baik-baik itu, karena itu syiar min sya'airallah itu. Tapi puasa ini tidak bisa kita mensiarkan, tidak bisa. Maka puasa itu yang dasarnya iman, wahtisaban, kemudian dia mengharapkan pahalanya dari Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng, perisai yang bisa membentengi apa-apa yang ada di dalam hati kita ini, supaya tidak kemasukan barang haram, supaya tidak ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena orang yang berpuasa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasanya itu akan membentengi dirinya. Dia akan menjadi orang yang semangat dalam hidup, dan dia akan dijauhkan dari segala macam penyakit karena hatinya itu dibentengi. Dan sumber penyakit itu memang dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang ghillan. Makanya perlindungan kita kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ini ghillan, rasa dengki. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman ini juga berniaga dalam hidup. Orang berniaga mesti ada masalahnya. Orang beribadah aja ada masalahnya, apalagi berniaga. Orang jadi takmir masjid saja itu bermasalah. Kadang tidak diutus jadi muadzin, berhenti terus. Berhenti saya, tidak ada kabar, tidak ada apa. Berhenti dia. Subhanallah. Nah, itu perlu banyak berpuasa itu. Karena puasa itu junnah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Maka dari itu, jika salah seorang di antara kamu itu hari-harinya sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan berbicara kotor. Jadi puasa ini memang menyucikan jiwa. Wala yarfuth, jangan berbicara yang kotor. Wala yaskhab, dan jangan berbicara itu dengan suara yang nyaring seperti keledai. Yang tenang. Kita ini sedang benar-benar berhubungan dengan Allah, dan cuma dirinya sama Allah yang tahu kalau dia itu sedang berpuasa. Lalu Allah mengingatkan di dalam hadis kursi ini, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Maka dari itu, jika ada orang yang ada salah satu di antara manusia yang bergaul, yang bersama dengan kita itu, sabbahu, mencacinya, artinya dia membuli kita, umpamanya istihza, dia itu mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan telinga kita ini tidak enak mendengarnya. Au qatalahu, bahkan dia kadang sampai mengajak berkelahi itu.
falyaqul inni shaim. Katakan kepada orang itu, inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Nah, berarti puasa ini boleh diproklamirkan, tapi untuk orang yang tidak paham. Orang yang tidak paham. Tapi hadis ini tidak boleh dipahami, ya sudah, saya kan sedang puasa sekarang, inni shaim. Nanti aja habis tarawih nanti ketemu sama saya sampean di lapangan. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Waktu Ramadan ini kita sedang berpuasa dan malam-malamnya kita harus lebih sibuk membaca Al-Quran, menegakkan sholat malam sebagai tatawu, sebagai ibadah tambahan buat kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Hadis ini sungguh menarik. Ketika Allah Ta'ala itu sudah benar-benar menyampaikan hadis kursi ini dengan gamblang, bahwa puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dan Allah memberitahu puasa itu adalah junnah, perisai yang akan membentengi kamu dalam perjalanan hidup, dan yang akan menyelamatkannya 11 tahun ke depan, 11 bulan ke depan. Maka kalau saja dia sudah berpuasa, jangan hanya menahan makan dan minum, tapi jaga juga lisan. Tidak boleh dia berkata yang kotor, atau tidak boleh dia berbicara yang menjerit-jerit. Itu gangguan yang datang dari kebiasaan hidup dia. Bagaimana kalau gangguan datang dari orang lain? Seperti cacian dari orang lain, atau dibully oleh orang lain, atau bakal diajaknya dia berkelahi, maka dia harus mengatakan inni shaim, aku ini sedang berpuasa, supaya dia tahu bahwa kita ini adalah orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena puasa itu terus tenaganya tidak ada ya. Boleh jadi yang nantang ini orang lagi tidak waras akalnya dan badannya ringkih, mungkin ditabrak sama kita tangan satu aja sudah jatuh, tapi kita tetap tidak boleh melawan orang yang seperti itu. Lalu Nabi SAW bersumpah dengan besarnya pahala di bulan Ramadan ini, untuk meyakinkan umatnya ini supaya perhatikan betul bulan Ramadan ini. Amalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi. Kurangi pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang bekerja dengan kita itu, supaya dia tidak merasa lelah hidupnya. Tambahin gajinya kalau dia dapat gaji itu kurang. Keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya, karena bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwaku ini ada di dalam genggaman tangannya. Artinya Nabi ini tidak berkuasa. Yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi memberi pernyataan yang sangat tinggi di dalam bulan Ramadan ini. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan, farhatani, dua kegembiraan, yafrahuhuma, dengan keduanya itu dia bergembira. Kapan waktunya? Pertama, idza aftara fariha bi fatrihi, idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka maka dia akan bergembira dengan berbukanya. Walaupun cuma seteguk air, ini gembira dia. Maka Nabi menganjurkan supaya takjil saja. Asal membuka puasanya dengan kurma 3 butir dan dengan air 1 gelas.
Dan itu lebih bagus kalau dia duduk di masjid, duduk di musholla setengah jam sebelum datangnya waktu maghrib, supaya dia berkesempatan berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, mendoakan semua keluarga kita, meminta keamanan negeri ini, supaya pemimpin-pemimpin kita itu diberi pemimpin yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak diberi hidayah, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan cara yang paling baik. Minta kepada Allah. Banyak orang salah dalam puasa ini, yang ditunggu itu warung makan, lalu duduk di situ itu. Kadang antrinya setengah jam itu. Akhirnya ada sholat maghrib. Padahal yang penting kan dia sudah minum seteguk air, lalu dia berdoa, sudah selesai. Bahkan Nabi SAW itu wisol, masih melanjutkan, cuma sahabat itu tidak diizinkan oleh Nabi. Engkau kan melanjutkan ya Rasulullah, tidak berbuka sampai nanti sahur lagi terus puasa lagi. Kok aku dilarang katanya? Ya aku ini kalau tidur Allah kirim makan kepadaku. Jadi Nabi itu dalam keadaan sehari, dalam keadaan tidur itu dia dikirimin makanan oleh Allah itu. Makanya itu sebetulnya isyarat. Orang yang taat kepada Allah itu makannya tidak banyak. Nah. Dan dia dengan makanan yang biasa itu sudah nikmat dia itu. Coba orang yang tidak taat kepada Allah itu, sampai waktunya sholat, tidak sholat, hanya cuma nyari warung kuliner itu. Bahkan kongko-kongkonya itu, musyawarahnya itu, ceritanya warung itu, tiap hari itu warung. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Nabi ini tidak. Maka jangan sampai kita itu meniru keadaan. Bahkan nanti ini 2 minggu lagi ini, sekarang kan sudah kurang 22 hari. Nanti kurang 15 hari itu di pinggir jalan biasanya ada spanduk kecil itu. Buka bersama itu, ada diskonnya. Menu-menunya ditulis itu. Subhanallah. Kayak kita ini loh, tidak ikhlas gitu loh. Meninggalkan makan itu tidak ikhlas kita. Begitu mendengar mau buka itu semua dibelinya. Seharusnya orang Indonesia itu atau orang Islam ini di bulan Ramadan itu menghemat, malah tidak menghemat. Dan pemerintah ternyata kesulitan menyiapkan sembako itu kalau bulan Ramadan. Padahal makan kita cuma 2 kali. Dan mestinya makan sahur itu tidak enak, memang sedikit cukup sudah. Tapi ini tidak, nanti habis tarawih itu Allah rekreasi ke warung makan semua. Bahkan siang-siangnya tidak ngaji, buat kue semua. Dan di Banjar ini Masya Allah ini terkenal. Tidak ada kue yang hari-hari itu, hari-hari saja. Di Jawa ada kue kayak gini. Wadah ini di tempat saya di Jawa itu nggak ada sudah. Di sini wadah itu Masya Allah itu. Nah, nanti bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan biasa itu keluar semua itu. Keluar semua itu. Masya Allah. Sampai Cina itu cerita, enaknya kalau bulan Ramadan itu kan ya. Ikut beli dia kue itu, antri dia. Antri. Karena dia sendiri repot mencari yang kenikmatannya tinggi itu. Di bulan Ramadan ini, sampai bukan cuma di kota itu, sampai di Anjir itu, masuk ke pedalaman di kampung, ada pasarnya itu kalau Ramadan itu tiap sore itu, dan habis itu semua habis, mulai dari urap-urap sampai kelapa itu loh, habis itu, subhanallah. Memang Allah ngasih barokah, ngasih rezeki banyak itu, cuma mestinya kita lebih hati-hati karena yang diminta oleh Allah Ta'ala itu supaya kita ini man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, dasar puasanya itu imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan dia mengharapkan hitung-hitungan pahalanya kepada Allah. Itu belum dikasih
pahala oleh Allah ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Belum dikasih surga apa pintu Ar-Rayyan itu di dunia ini sudah dijamin. Pak, dosanya setahun yang lalu itu akan dihapus oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min qabli. Puasanya akan apa? Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah setahun yang lalu. Asbabnya dia berpuasa. Dasarnya karena iman dan mengharap pahalanya dari Allah. Maka kita mesti gembira. Gembira walaupun dapat seteguk air. Jadi kita tahu maknanya air ini, subhanallah. Air. Yang kita sekarang tidak usah susah mencarinya itu. Tidak usah susah. Tapi ketika kita berpuasa, lalu kita berbuka mendapatkan separuh aja dari air yang di gelas ini, Masya Allah nikmatnya itu luar biasa. Belajar lalu kita bersyukur kepada Allah. Jangan dibalik. Karena saya waktu di Jember itu, Allah yarham, meninggal kawan saya itu, kena COVID. Bulan Juli itu. Setahun yang lalu masih di pengajian dengan saya di Masjid Al-Ikhwan di Muhammadiyah di Jember itu. Dia ahli kesehatan. Dia membaca penelitiannya orang Eropa itu. Antara Ramadan, Idul Fitri di Timur Tengah dengan di Indonesia dan di daerah Asia pada umumnya. Berbanding terbalik itu. Karena saya pernah bulan puasa dan Idul Fitri itu pernah ada di Mekah, saya kesulitan itu. Tidak ada orang, semua istirahat di rumahnya. Tidak ada orang undang makan. Dan susah cari makan. Tapi sebaliknya di sini, puasa yang menyehatkan badan itu dirusaknya sama kita dalam waktu 1 minggu itu. 1 pekan itu. Pekan berikutnya itu, artinya hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu rumah sakit ramai sudah. Banyak orang sakit. Padahal waktu bulan Ramadan dokternya ini banyak yang nganggur. Terbalik kita ini. Padahal bukan itu. Yang dia dimaksud tuh ketika dia berbuka, dia itu senang itu. Ya Allah, walaupun cuma air, begitu nikmatnya bagi orang yang sedang berpuasa itu. Bagaimana kalau dia memang miskin? Setiap saat dia menunggu pekerjaannya itu, menunggu makannya itu dengan bekerja. Dan di rumahnya 2-3 orang itu menunggu suaminya yang sedang mencari nafkah. Lalu ketika dia mendapatkannya, subhanallah. Kalau dia beribadah kepada Allah, maka pahalanya luar biasa. Seperti orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan apabila dia berjumpa dengan Rabbnya, maka dia bergembira dengan membawa puasanya. Jadi puasa ini besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi makhluk yang akan menggembirakan kita. Dan dia akan mohon kepada Allah supaya orang yang berpuasa ini diberi syafaat dengan puasanya itu. Berarti puasa ini ya, dengan kita menghindari makan dan minum seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bekasnya itu luar biasa itu. Luar biasa. Berbekas. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi kita perlu memperhatikan bulan Ramadan ini. Kemudian hadis kedua yang mau saya bacakan ini berkenaan dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Ramadan itu bagi orang-orang yang beriman, gangguan dari setan dan jin yang terkutuk itu boleh dikatakan tidak ada lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat as-sayatin.
Apabila bulan Ramadan datang, nah, seperti nanti tanggal 2 April itu malamnya sudah Ramadan itu, karena kita sudah tarawih. Nah, karena perhitungan tanggal 1 itu kan dimulai dari maghrib. Nah, begitu malam itu sudah ada pengumuman bahwa ini adalah awal Ramadan. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan itu, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini barangkali kalau kita berpuasa itu, kenapa kita itu kalau tarawih terus ke masjid itu kok rasanya gembira itu. Dan suasana atmosfer bumi ini enak gitu loh. Mungkin karena apinya neraka itu dimatikan. Artinya suasananya itu memang beda. Beda. Wasufidatis syayatin muttafaqun alaih. Dan dibelenggulah setan-setan. Maka Nabi SAW pernah juga menyampaikan hadis yang menjelaskan hadis yang saya baca ini. Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar walam yuftah minha babun. Jika telah tiba malam dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin, maka setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang durhaka itu juga dibelenggu oleh Allah. Jadi jin yang durhaka itu ada seperti manusia sebetulnya. Karena dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50 itu, ketika Allah menjelaskan iblis itu kana minal jin, itu asal usulnya dari jin. Jadi setan itu asal usulnya dari jenis jin, tapi juga bisa dari jenis manusia. Cuma yang aslinya, setan yang asli yang mengganggu kita ini, itu dari jenis jin. Tapi kalau setan itu sudah berhasil mengganggu manusia, dia pergi itu. Karena ini sudah tidak bisa dilawan oleh setan. Orang kalau kemasukan setan, itu lebih cepat orang ini daripada setannya. Dari itu ada anekdot itu, katanya setan-setan di Jalan Tamrin Jakarta itu minta pensiun. Karena kalah cepat sama anggota DPR itu. Larinya sedih kalah cepat katanya. Asalnya yang ganggu setan itu, tapi kalau orang sudah jadi setan, bahaya itu. Makanya kalau ada orang nanya, loh katanya setan dibelenggu, kok masih ada orang bermaksiat, orang durhaka. Loh manusia itu kalau dibacain ayat kursi, baca ayat kursi juga. Tapi kalau setan dibacain ayat kursi, lari dia. Itu bedanya. Maka hadis ini berikutnya, wa futihat abwabul jannah. Setiap malam itu Allah membuka pintu surga. Falam yukhlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu surga yang tertutup. Semua terbuka. Wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil. Dan ada penyeru yang berseru di bulan Ramadan ini untuk mengingatkan, wahai orang-orang yang biasa berbuat kebaikan, aqbil, kemarilah kamu, penuhi ini bulan, karena bulan ini adalah tempat orang berbuat baik. Wa ya baghiyas syarr aqsir,
Dan bagi orang-orang yang biasa mengerjakan keburukan, berhentilah, berhenti di bulan ini. Wallah utaqa'u minan nar dzalika kulli lailah. Allah pun membebaskan banyak orang dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Jadi gerasinya Allah kepada orang yang masuk neraka itu tiap malam. Maka kita ini berkesempatan. Mungkin ada keluarga kita yang dikhawatirkan dia masuk neraka karena durhaka namanya. Kesempatan kita untuk mendoakan dia. Karena setiap malam itu sama Allah dibebaskan. Pasti yang dibebaskan ini orang yang ada imannya. Kalau dia memang betul-betul sudah durhaka kepada Allah, menyatakan dirinya kafir, itu khalidina fiha abada, itu kekal di dalamnya itu. Tapi kalau orang beriman itu dia dicuci saja. Dan itu karena murahnya bulan Ramadan ini, setiap malam Allah mengeluarkan banyak orang dari neraka itu. Maka sebetulnya ini pintu peluang yang baik buat kita. Maka ajak keluarga kita itu untuk lebih dekat ke masjid. Biasakan dia membaca Al-Quran. Dan ini bab keutamaan puasa dan i'tikaf ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dan sudah ada syarahnya. Dan saya letakkan di sini 2 itu. Barangkali ada yang perlu, nanti bisa dikopi. Dan dibaca, panggil keluarganya tuh, dipanggil. Ayo kita baca, ayo kita ngaji. Nah, tapi karena jahidu itu bi'amwalikum, berjihad, bersungguh-sungguh itu harus dengan harta. Kadang-kadang kita ini pelit. Sukanya berjihad itu dengan anfus, dengan jiwa. Kalau dengan jiwa kita ini ngomong tok itu. Dan kalau udah dituruti marah kita, kan jiwa itu. Tapi mestinya kita dengan harta. Ya apa dengan harta? Ya disiapkan dulu makanan. Kok ada makanan nih Pak? Ya Bapak mau selamatan ini karena bulan Sya'ban. Kok tiap malam Pak? Iya tiap malam. Tapi sebelum mencicipi makanan ini, ngaji dulu ya, ngaji terus. Mau dia nunggu. Kenapa? Karena jihadnya pertama dengan harta. Coba kalau dengan jiwa, Pak di sekolah juga dapat Pak. Tidak mau dia. Jadi jahidu itu bi'amwalikum. Bersungguh-sungguh di jalannya Allah itu dengan pengorbanan harta. Makanya kalau kita ini berdakwah dengan mikrofon terus ini, ongkosnya murah. Tapi seringkali kalau sudah kesel tuh ngomongnya nanti ngelantur itu. Kalau sudah ngelantur kena perasaannya orang. Tapi kalau coba diundang, Pak, sampean nanti saya undang makan malam, mesti datang gitu. Pertama salaman baik-baik. Nih Pak ada hadis Pak, coba sampean amalkan ya. Nanti minggu depan kita selamatan lagi Pak. Datang lagi. Ya apa hadisnya? Luar biasa Pak. Saya baca itu dan saya amalkan. Sebetulnya dia mau bilang luar biasa itu kan karena diundang lagi. Terus gitu. Memang harus dengan harta. Nah, kalau dengan jiwa itu pelit namanya. Nah, kalau dengan harta masih tidak bisa, ya diperangi aja orang itu. Karena ada perintah dari Nabi. Tapi kalau masih bisa dengan harta ini, ada apa? Oh, harta ini Allah yang punya, dan Allah bisa tambahkan setiap saat kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan 2 hadis yang saya bacakan ini besar manfaatnya untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan baik sekali kalau di rumah kita itu dibuatkan taklim, pembacaan hadis, Al-Quran, mengingatkan kita bahwa Ramadan ini luar biasa dan milik kita, miliknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri majlis ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.